Bangun tidur langsung keliangan, siapa yang kayak gitu? Hai, balik lagi ke videonya Filsafat Indonesia dan hari ini kita akan spesial lagi. Kayaknya setiap video filsafat tuh spesial ya, soalnya memang ini tuh customized banget sama kebutuhan kita semua. Jadi hari ini kita bakal ngebahas tentang anemia, chapter gejalanya, cara mengatasinya, sama bahan apa aja yang bisa menghambat dan memudahkan untuk penyerapan zat besi itu sendiri. Let's go! Sebelum kita masuk ke chapter pertama, di sini buat teman-teman yang dari bangun tidur itu langsung keliengan, dan aku juga pernah ngerasain hal itu. Jangan salah loh, jangan-jangan itu salah satu gejala munculnya anemia. 48,9% orang Indonesia, ibu hamil ya, itu ternyata terkena anemia loh, dan kalian juga bisa salah satu di antaranya. Chapter pertama, gejala dari anemia. Nah, di sini aku mau nanya, kira-kira kamu ngerasain nggak nih gejala 5L? Di sini aku sambil tampilkan juga ada lemah, letih, lesu, lelah, lalai, lunglai. Lunglainya nggak termasuk, maksudnya cuma 5. Contohnya aja nih ya guys, antara bawaannya lemes, cepet capek, ada kegiatan sedikit rasa pengen istirahat langsung cepet-cepet, diajak ngomong nggak konsen, atau bahkan kalian ditanyain sama orang, kamu udah sarapan belum? Nah, itu bisa salah satu jadi pertanda kalau kamu itu anemia. Ditambah dengan jangan salah loh, karena ini kalau berkepanjangan, terutama jika terjadi di remaja perempuan dan wanita usia subur, itu ternyata bisa ngefek sampai ke janin dan pas kita lagi hamil. Untuk teman-teman yang cowok itu bisa jadi concern juga karena lebih ke untuk kesehatan diri aja. Nah, untuk efek negatif dari perempuan kalau misalnya terkena anemia itu ada bayi bisa prematur, berat bayi lahirnya rendah, bahkan ibunya sendiri itu berisiko sampai kematian. Jika terjadi perdarahan, teman-teman kebayang nggak? Kira-kira darah orang itu yang memang tadinya nggak cukup terus harus ditambahin dari luar gitu ya, dari donor, seberisiko itu. Chapter 2, cara mengatasi anemia. Oke lah, kita bagi point of view ini jadi 2. Jadi yang pertama, step pertama banget yang harus kalian lakuin adalah cek dulu ke dokter atau tempat ambil darah untuk ngecek kira-kira hemoglobinnya itu cukup atau enggak. Di sini aku tunjukin juga ada tabel cut off point dari anemia. Per usia beda, per keadaan orangnya itu lagi menyusui atau di keadaan normal itu beda. Antara perempuan dan laki-laki itu juga beda. Coba kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian sendiri. Dan point of view kedua adalah asupan makan. Nah, di sini aku bedain jadi 2. Yang pertama dari real food yang kalian makan, dan yang kedua adalah suplementasinya. Yang pertama untuk real food itu biasanya disebabkan karena kekurangan 3 zat gizi ini. Yang pertama ada zat besi, vitamin B6, dan vitamin B12. Untuk pembentukan sel darah merah diperlukan ada 3 zat ini. Tapi biasanya yang diutamakan atau yang sering dibahas gitu ya, itu dari zat besi. Nah, zat besi ini terbagi jadi 2. Ada protein yang hem dan ada yang dari non hem. Jadi yang dari hem ini cenderungnya berasal dari sumber lauk hewani kayak daging merah, ayam, ikan, udang, sarden, dan lain-lain. Nah, sedangkan kalau dari yang non hem ini di sini ada banyak nih. Umumnya itu ada dari sayuran hijau, contohnya kayak bayam, katuk, kangkung, dan lain-lain. Nah, kalau dari yang kedua, suplementasi ini sifatnya bukan obat ya teman-teman, tapi isinya adalah mineral dan vitamin yang dibutuhkan untuk teman-teman supaya sel darah merahnya bisa terbentuk. 1 tablet tambah darah, isinya di sini ada ferrous fumarat 60 mg dan asam folat 400 mikrogram. Tapi kalau teman-teman pengen cari sendiri di luar, itu bisa disesuaikan sama ukuran yang tadi udah aku sebutin. Nah, untuk rekomendasi makannya itu seperti apa? Pertama, kalau kalian masuk ke dalam golongan anemia, maka kalian bisa makan itu 1 tablet per hari sampai kadar hemoglobin kalian itu ke normal. Terus yang kedua, kalau kalian normal dan kalian adalah wanita usia subur ataupun remaja perempuan, maka dianjurkan 1 kali per minggu itu makan tablet tambah darah. Misalnya kalian menentukan di hari Jumat, ya udah Jumat ini makan tablet tambah darah, Jumat depan makan TVD lagi. Dan yang ketiga, kalau teman-teman lagi menstruasi, maka teman-teman bisa sambil makan itu setiap harinya selama keadaan menstruasi. Biasanya kan mens itu 7 sampai 14 hari ya. Nah, itu bisa tuh setiap hari dimakan karena memang perputaran keluar darah terus kan ya. Jadi pasti tubuh kita akan memerlukan ekstra. Jangan salah paham juga. Kalau suplementasi ini direkomendasikan setelah teman-teman memenuhi juga nih asupan dari yang makanan biasa. Di sini ada efek samping sebenarnya kalau makan TTD. BAB-nya antara jadi lebih sulit atau warnanya agak berubah sedikit. Nanti kalau di antara teman-teman ada yang hamil, itu kebutuhannya juga khusus ya teman-teman. Jadi itu bisa dikonsultasikan juga ke dokter ataupun ahli gizi teman-teman. Dan
sekarang kita masuk ke chapter ketiga. Zat yang menghambat dan mempermudah penyerapan zat besi. Untuk penghambat penyerapan zat besi, itu ada 2 zat yang terkenal. Itu ada polifenol dan tanin. Dan sumbernya itu bisa berasal dari teh, kopi, coklat. Ditambah dengan sebenarnya kalsium juga bisa menghambat penyerapan zat besi. Itu berasal dari susu. Makanya setelah makan makanan yang tadi udah disebutkan, itu bisa menghambat penyerapan dari zat besinya. Jadi dianjurkan memang coba dikasih durasi lah untuk minum minuman tersebut, misalnya 1-2 jam. Kalau dari jurnal sih biasanya dianjurkannya 2-3 jam ya teman-teman, biar aman. Sedangkan kalau untuk yang mempercepat penyerapannya itu bisa menggunakan vitamin C. Nah ini sumbernya ya bisa dari jeruk lah, dari mana-mana, pokoknya teman-teman bisa sambil cari-cari juga ya. Untuk sumber vitamin C itu biasanya ada di buah ataupun sayur yang warnanya orange dan kuning juga. Itu biasanya tinggi vitamin A juga sih. Oke lah, kayaknya itu dulu aja yang bisa aku share. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang ngerasa kurang jelas, perlu ditambahin atau apapun itu bisa di-share juga di kolom komen. Dan semoga teman-teman sehat selalu. I'll see you on our next video. Bye-bye!